Di bagian lain, Ranjit yang sedang memberikan pengertian kepada istrinya tentang apa yang ia lakukan, tiba-tiba datang gerombolan tentara Irak ke tempat mereka. Di sini Ranjit mencoba memberitahukan bahwa mereka telah mendapatkan izin dari Mayor Khalaf, namun para tentara itu tidak peduli. Ibrahim yang telah tahu kedatangan para tentara itu langsung memerintahkan kepada beberapa orang pemuda untuk segera menyembunyikan sebagian stok makanan agar tidak diambil oleh mereka. Benar saja, tujuan utama para tentara itu adalah untuk merampas makanan di tempat tersebut, dan setelah menjarah mereka pun langsung pergi. Selanjutnya, Ranjit kembali menelpon Kohli untuk meminta bantuannya. Kemudian Kohli mencoba langsung menemui Menteri Luar Negeri, namun ia ditanggapi dengan cuek oleh sang menteri. Kohli menyarankan agar Ranjit pergi ke Irak untuk menjumpai seorang pejabat di sana. Selanjutnya Ranjit bermodalkan stiker keramat yang diberikan Mayor Khalaf melakukan perjalanan ke Irak. Sesampainya di Irak, Ranjit bersama Ibrahim langsung menuju kedutaan India yang berada di sana. Namun, pihak kedutaan India tidak mau membantu karena sebagian orang di tempat penampungan tidak memiliki paspor. Akhirnya Ranjit yang tidak mendapatkan dukungan dari pihak kedutaan langsung bergegas pergi bersama Ibrahim. Malam harinya, Ranjit dan Ibrahim yang masih berada di Irak mencoba mencari alternatif lain. Di sini Ranjit mengucapkan satu peribahasa. Saat kau menangis, pertama kali kau panggil adalah nama ibumu. Ranjit menghubungi beberapa rekan bisnisnya yang berada di Irak untuk meminta bantuan agar dapat dipertemukan dengan Menteri Luar Negeri Irak. Singkat cerita, di sini Menteri Luar Negeri Irak akan membantu dengan memberikan izin mereka untuk menumpang kapal bantuan makanan dan alat medis yang beberapa hari lagi akan masuk ke Irak. Di sini terlihat raut wajah Ranjit sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu berakhir saat Ranjit mendapatkan telepon dan dikabarkan bahwa PBB telah memboikot Irak sehingga tidak boleh ada kapal masuk atau kapal keluar dari Irak. Keesokan harinya, Ranjit yang sedang bersama istrinya mendapatkan laporan dari salah seorang bahwa stok makanan sudah habis. Di sini Ranjit dihampiri oleh kakek legend dan memarahi Ranjit. Namun, Amrita yang tidak terima langsung membalas serangan terhadap kakek legend tersebut. Di bagian lain, Kohli sedang berupaya untuk menjumpai Pak Menteri yang sedang menerima tamu penting. Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya tamu tersebut keluar. Dan Kohli yang tidak mau menyia-nyiakan peluang, ia langsung masuk menjumpai Pak Menteri. Di sini Kohli memohon agar Pak Menteri mau membantu orang-orang India yang berada di Kuwait. Melihat kegigihan Kohli, akhirnya Pak Menteri pun luluh. Di sisi lain, Ranjit mendapat kabar bahwa ada kapal yang masuk ke sebuah dermaga. Ranjit langsung berangkat ke sana. Di sini Ranjit baru tahu itu adalah kapal pengangkut sampah yang bisa membawa 500 orang ke India. Dengan keahliannya, Ranjit melobi kapten kapal tersebut sehingga disepakati keberangkatan di tengah malam dengan bayaran $10.000. Malam harinya, kita diperlihatkan sebagian dari orang-orang yang berada di tempat penampungan diberangkatkan ke dermaga. Namun, masih tersisa sekitar 150.000 orang yang masih berada di tempat penampungan bersama Ranjit. Keesokan malamnya, Ranjit yang sedang makan bersama keluarga kecilnya kedatangan tamu tak diundang. Ia adalah Mayor Khalaf. Di sini Mayor Khalaf memberitahukan bahwa orang-orang yang dikirim Ranjit ke dermaga semalam telah ditahan oleh mereka. आपने ही कहा था मैं यहाँ के What deal? External Affairs Minister से बात कीजिए. Mayor Khalaf mengintimidasi dan meminta bayaran sebanyak $100.000 kepadanya. Namun, Ranjit memberitahukan bayarannya telah diberikan ke Saddam Hussein sebagai kepala pemerintahan Irak yang berada di Baghdad.
Di sini Ranjit menggertak dengan berpura-pura akan menelpon Menteri Luar Negeri Irak. اتصل بي سيد سيد الكسيس أتكلمون مستر رنجيت ستوب لا هذا Mayor Khalaf yang merasa ketakutan langsung mencegah hal itu. Dan akhirnya tipu daya Ranjit membuahkan hasil. Dengan dibebaskannya orang-orang ditahan di dermaga oleh pasukan yang dipimpin oleh Mayor Khalaf. Akan tetapi, Ranjit menyadari satu hal, yaitu Mayor Khalaf yang sudah merasa sakit hati tidak akan membiarkan ia dan orang-orang di penampungan hidup dengan aman. Sehingga Ranjit langsung menelpon Kohli, satu-satunya orang yang bisa ia harapkan. Di sini ia meminta agar pemerintahan India di Delhi mempersiapkan keberangkatan mereka ke Yordania dengan segera, karena keadaan sudah sangat mencekam. Di sini kita diperlihatkan Kohli sangat kebingungan. Ia mencoba menelpon seseorang. Selanjutnya Ranjit langsung membriefing proses keberangkatan mereka ke Yordania dan memberitahukan beberapa orang untuk mencarikan mobil dan bahan bakar sebanyak-banyaknya. Singkat cerita, semuanya sudah dipersiapkan. Namun saat semua orang sudah berada dalam bus, tiba-tiba kakek George mengetahui bahwa ada salah satu dari mereka adalah orang Kuwait. Dan kakek George langsung melaporkannya kepada Ranjit agar wanita itu tidak diizinkan berangkat bersama mereka. Ranjit yang sudah mendapatkan komplain dari kakek George langsung menghampiri wanita tersebut dan menyuruhnya keluar dari bus. Wanita tersebut yang merasa akan ditinggalkan seorang diri dengan putus asa langsung turun sambil menangis. Akan tetapi maksud Ranjit sebenarnya adalah membawa wanita tersebut dengan mobil bersamanya. Di sini kita dibuat terharu dengan sikap Ranjit. Singkat cerita, mereka pun langsung berangkat menuju Yordania yang berjarak ribuan kilometer. Keesokan harinya dalam perjalanan lagi-lagi Mr. George mengkomplain karena hanya mendapatkan 2 biji kurma. Yang membuat kita nggak habis pikir apa yang berada di kepala kakek-kakek ini. Di sisi lain, Kohli bersama seorang pejabat yang sudah berhasil melobi penampungan sementara di Yordania sedang mencari pilot sukarela untuk proses evakuasi mereka ke India dengan pesawat. Ranjit dan orang-orang India yang sedang menuju ke Yordania mendapatkan hadangan dari beberapa tentara Irak. Di sini keadaan sangat mencekam karena mereka mengetahui bahwa bersama Ranjit adalah orang Kuwait. Two more people. I want 20. 20? Yalla 20. I take your money. Dan baku hantam tidak bisa dihindarkan. Sehingga Ranjit dan istrinya hampir saja dibunuh. Namun, tiba-tiba banyak orang yang menghampiri. Mereka yang sadar kalah jumlah dipaksa untuk menyerah dan melucuti senjatanya. Singkat cerita, Ranjit dan orang-orang bersamanya melanjutkan perjalanan ke Yordania. Di sisi lain, Kohli sedang melobi pihak kementerian agar dibuatkan paspor sementara bagi para pengungsi tersebut. Sesampainya di perbatasan, Ranjit langsung menghampiri pasukan penjaga perbatasan dari Yordania. Di sini kita diperlihatkan keadaan yang sedikit menegangkan. Dan akhirnya pintu pun dibukakan oleh Ranjit, yang berarti mereka telah mendapatkan izin untuk masuk ke negara Yordania. Selanjutnya, pembuatan paspor sementara dilakukan dan akhirnya proses evakuasi dengan pesawat pun dimulai. Ini adalah sejarah penyelamatan terbesar yang pernah ada di dunia.
di mana melakukan 488 penerbangan yang mengangkut 100.000 jiwa lebih.